Selain karena memang faktor manajemen yang baru, setelah sempat wait and see untuk meluncurkan produk yang baru, Pak, di tengah dinamika industri, apa sebetulnya tantangan utama? Apakah memang daya beli ini masih menjadi faktor atau justru kompetisi? Karena tadi katanya kinerja ini belum pulih seperti sebelum pandemi. Betul. Daya beli utama menurun kita udah sadari. Tapi sebelum itu kami tadinya ada internal problem. Cost di pabrik gitu. Mungkin rencana produksi itu tadinya tidak stabilisasi. Mungkin di pasar salesnya jika ada chance minta banyak di pabriknya, jadi tidak stabil ya. Jadi dari awal rencana sudah disetting antara pihak produksi sama pihak sales sudah disepakati. Jadi well planned production sehingga costnya efisiensinya meningkat. Ini mungkin lebih profitable. Terus di new product tadi saya sudah sampaikan, tetapi kita jual ke B2B, tapi ujung-ujungnya konsumen, artinya toko. Displaynya toko juga kita harus sadari jangan terlalu sombong, harus turun ke toko, terus displaynya bagi konsumen bagaimana, ataukah kita harus belajar pesaing itu displaynya seperti apa kekurangannya kita gitu loh. Ini tim kita sudah melakukan intensively dari 2024 second semester sampai sekarang ini. Tapi sejauh ini lebih banyak B2B atau B2C, Pak? Memang secara bisnisnya B2B, kita jual ke distributor jual ke toko. Tapi di toko-toko itu, di perusahaan lain juga, kita punya karyawan istilahnya beauty advisor. Salesnya ada di toko. Jadi ada kontak dengan konsumen secara langsung juga, ya. Tapi artinya selain penjualan di toko, bagaimana Anda melihat dengan tren penjualan di e-commerce? Apakah ini juga cukup berpengaruh pada kinerja dari Mandem? Ini tidak usah dijelasin, sebenarnya potensinya sangat tinggi dan pasar juga sudah tinggi. Tapi jujur aja, Mandem, dibandingkan perusahaan lain, rasio e-commerce-nya masih sedikit. Mungkin panggilannya mungkin 5% atau 6% saja. Perusahaan lain udah posisinya 10% atau khususnya e-commerce saja juga ada. 100% e-commerce juga ada. Jadi tantangan kita itu adalah meningkatkan e-commerce. Tapi kan caranya bukannya contoh misalkan Shopee atau TikTok langsung itu saja. Selain itu mitra kita, toko-toko online, ya ini customer kita. Kita jual ke toko-toko online, tapi secara indirect dari situ kan sales melalui online. Jadi itu juga kita kembangkan. Secara internal kita set targetnya tahun ini mau tambah toko online berapa, tambah lagi gitu. Jadi ingin membooster lagi dari sisi penjualan di e-commerce ya Pak. Tapi jujur ya, dibandingkan pesaing lain masih kita bangsanya masih kecil. Justru itu challenging-nya masih tinggi. Kemudian untuk segmen bisnisnya sejauh ini apa saja Pak? Tadi kan Anda katakan ada produk baru nih yang ditawarkan konsumen, kemudian ini memberikan warna baru juga dan menjadi game changer bagi performa dari Mandem. Salah satu contoh itu adalah karena Mandem Indonesia sudah 55 tahun. Kalau di Mandem di Jepang itu hampir 100 tahun. Jadi salah satu legendanya banyak loyal customer-nya ada. Tetapi kita juga harus gelap konsumen baru dong. Betul. Milenial apalagi Gen Z gitu. Ya. Dalam hal itu mungkin bukannya konten saja, konten terjamin. Tapi kan packagingnya atau misalkan mau caranya bagaimana. Contoh Pixi juga kita mau masukin ada seri baru, Air Series. Di situ kan generasi saya awalnya tidak begitu setuju. Tapi kan tim saya sekarang lagi popnya light color. Jadi kita pakai tema colornya light purple. Ya, ungu-ungu yang light gitu. Ya ternyata udah diterima sama Gen Z atau anak muda. Ya. Kayak gitu selalu harus dengar suara customer, khususnya di Gen Z, mengoptimalkan karyawan internal kita, terus selalu propose new thing. Bukannya produk sendiri saja, packagingnya, cara promosi juga. Harus berinovasi ya Pak untuk bisa relevan dengan kebutuhan pasar.